Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Safitra, NIM 2422035 dari program studi agroteknologi. Video kali ini membahas mengenai gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Latar belakang. Gerak higroskopis merupakan gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air dalam jaringan tumbuhan, terutama pada bagian yang telah mati seperti dinding sel buah atau sporangium. Contohnya dapat dilihat pada pecahnya buah polong-polongan yang kering atau membuka dan menutupnya kotak spora pada tumbuhan paku. Putri et al. 2021. Sementara itu, gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan sebagai respon terhadap rangsangan luar yang arah geraknya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Salah satu contoh paling dikenal adalah gerak menutupnya daun putri malu, Mimosa pudica, ketika disentuh, yang terjadi akibat perubahan tekanan turgor pada sel motorik di pangkal daun. Rahmawati Syamsuddin, 2022. Tujuan praktikum. 1. Mengamati contoh gerak higroskopis pada organ tumbuhan kering. 2. Mengamati contoh gerak nasti pada organ tumbuhan hidup. 3. Menjelaskan perbedaan mekanisme gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan. Alat dan bahan. 1. Nampan. 2. Air. 3. Petai Cina. 4. Kacang tanah. 5. Bunga pukul 9. 6. Putri malu. 7. Peletupan. 8. Kap es. Cara kerja. Pada gerak higroskopi siapkan bahannya seperti kacang polong dan letakkan di nampan kemudian rendam air dan amati perubahannya. Begitu juga pada yang lainnya. Pada gerak nasti siapkan tanaman, seperti putri malu dan sentuh lalu amati respon yang terjadi. Hasil dan pembahasan. Pada pengamatan gerak higroskopis, terlihat bahwa ketiga jenis tumbuhan yang diamati yaitu kacang tanah, Arachisipogaea, petai Cina, Leucaena leucocephala, dan kencana ungu, Ruellia tuberosa, menunjukkan perubahan bentuk akibat perubahan kadar air. Ketika bagian buah atau polongnya dikeringkan, terjadi perbedaan penyerapan dan penguapan air pada dinding buah yang menyebabkan tegangan tidak seimbang. Akibatnya, polong tersebut pecah dan biji terlempar keluar. Gerak ini tidak melibatkan aktivitas hidup dari sel tumbuhan, melainkan hanya disebabkan oleh perubahan fisik karena kadar air pada jaringan. Contohnya pada polong kacang tanah, saat kondisi kering polongnya akan pecah karena kehilangan air, sedangkan ketika dibasahi akan kembali lentur. Hal yang sama juga terjadi pada polong petai Cina yang akan terbuka dan melepaskan bijinya saat kering. Sedangkan pada buah kencana ungu, buahnya pecah dan menembakkan biji ketika kering. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak higroskopis berperan penting dalam membantu proses penyebaran biji agar tumbuhan dapat berkembang biak dan menyebar di lingkungan baru. Sementara itu, pada pengamatan gerak nasti, hasil menunjukkan bahwa Mimosa pudica, putri malu, dan Portulaca grandiflora, bunga krokot, memberikan respon yang berbeda sesuai dengan jenis rangsangan yang diterima. Putri malu menunjukkan gerak seismonasti, yaitu gerak yang terjadi karena sentuhan. Ketika daun putri malu disentuh, daunnya akan langsung menutup. Gerak ini disebabkan oleh perubahan tekanan air, turgor, pada bagian pangkal daun sehingga daun menjadi layu sementara. Setelah beberapa saat, tekanan air di dalam sel kembali normal dan daun akan membuka lagi. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan memiliki mekanisme cepat dalam respons rangsangan fisik meskipun tanpa sistem saraf. Pada bunga krokot, terjadi gerak fotonasti, yaitu gerak akibat pengaruh cahaya matahari. Bunga krokot terlihat mekar saat terkena sinar matahari dan menutup ketika kondisi gelap atau tidak ada cahaya. Gerak ini terjadi karena adanya perubahan tekanan air dalam sel pada bagian kelopak bunga yang sensitif terhadap intensitas cahaya. Respon ini membantu bunga krokot melindungi bagian dalam bunga dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti suhu rendah di malam hari atau kelembapan tinggi. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa gerak higroskopis merupakan gerak pasif yang terjadi karena perubahan kadar air pada jaringan mati. Sedangkan gerak nasti merupakan gerak aktif yang terjadi karena respon fisiologis jaringan hidup terhadap rangsangan luar seperti cahaya atau sentuhan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak higroskopis terjadi pada organ tumbuhan yang telah mati seperti buah atau polong kering, di mana gerak ini disebabkan oleh perubahan kadar air pada jaringan. Sementara itu, gerak nasti terjadi pada organ tumbuhan hidup seperti daun dan bunga, sebagai respon terhadap rangsangan luar seperti sentuhan atau cahaya. Dengan demikian, mekanisme gerak higroskopis bersifat pasif karena tidak melibatkan aktivitas sel hidup, sedangkan gerak nasti bersifat aktif karena melibatkan perubahan fisiologi sel hidup. Melalui praktikum ini, tujuan untuk mengamati contoh gerak higroskopis dan nasti serta memahami perbedaan mekanismenya dapat tercapai dengan baik.